Alhamdulillah, saya dapat mentor ketika saya S2, berarti 2018. Oh iya 2018. Nah, saya masih ingat nih nomor induk mahasiswa saya S2 2018. S2 saya 2018, tujuan utamanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau share pemikiran saya bahwa bisnis itu pasti, dalam tanda kutip ya, sebenarnya nggak ada yang pasti. Insya Allah, insya Allah turun dan ada naiknya juga. Tapi turun, saya menekankan turun itu suatu keniscayaan. Sudah qadar Allahnya, sudah sunatullahnya. Ya dibilang pasti ya iya, tapi ya harus insya Allah ya. Jadi bisnis itu insya Allah turun, tapi ada naiknya juga. Nah, ini teman-teman, kalau teman-teman merasa bisnisnya lagi turun, teman-teman bisa baca namanya Build to Last ya. Ini saya bicara bukan penjualan yang hari ini lagi turun, bukan. Saya bicara 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun. Ini baca aja bukunya, saya udah baca bukunya, cuma lupa, jujur aja lupa. Ada dua buku karangan Jim Collins, dia Build to Last sama Good to Great. Itu hampir semua buku bisnis yang saya baca itu selalu merefer ke Good to Great. Good to Great. Kalau Build to Last enggak lah, itu yang seri pertamanya Build to Last, seri keduanya Good to Great. Jadi teman-teman wajib baca. Nah, kenapa saya bikin konten ini? Karena saya ngobrolin sesuatu sama istri, case tadinya warung pasta. Jadi ini nih ya, warung pasta tutup. Nah, siapa apa itu warung pasta? Mungkin teman-teman nggak tahu. Jadi di Bandung ada di daerah Dago ya, daerah Dago di Bandung. Dago mungkin terkenal ya kalau seluruh Indonesia. Ada namanya warung pasta. Dulu waktu saya mahasiswa itu dekat kampus saya, dan sebenarnya waktu mahasiswa saya jarang, bahkan nggak pernah saya datang situ karena memang mahal. Tapi setelah lulus, karena punya uang kan, punya uang, jadi kalau misalkan ke kumpulnya di situ di warung pasta ini. Memang harganya nggak murah ya. Jadi ada ikatan batin lah saya sama si kafe atau restoran ini, karena sering banget ngumpul di situ ketika lulus, ketika sudah lulus. Dan mereka ini tutup pertanggal 6 Juni 2025 nih, 6 Juni 2025 sekarang itu. Ini seminggu, ya 9 hari dari mereka announce tutup. Saya ngomongin ini sama istri, warung pasta tutup. Mereka tadi se-googling saya, mereka dari 2006. Dari 2006. Berarti mereka warung pasta ini sekitar 19 tahun dan tewas. Kasus kayak gini banyak sebetulnya, banyak banget. Sritex tewas. Sritex tuh udah sampai listing loh, sampai IPO. Terus, nah kalau kita bahas IPO tuh saya pengen bahas ini di video lain. Teman-teman, komen di bawah yang ngikutin IPO-an ya. Ada namanya TGUK, ada namanya Buka. Terus apa lagi ya? Ini kayak perampokan uang rakyat. Jadi, oke, masalah perampokannya lain soal. Tapi poinnya adalah balik lagi bahwa bisnis pasti turun. Dan naikinnya gimana? Yaitu ini bukan konteks video nih, cuman saya cuma mau mengingatkan teman-teman, apalagi yang lagi naik-naiknya, oh bisnis Anda pasti akan turun. Entah turunnya sedikit, turunnya banyak, atau turunnya sampai tengkurap, pasti akan turun. Karena saya merasa konyol teman-teman. Jadi ini saya cerita pengalaman saya waktu 4 tahun awal saya baru full time bisnis itu 2016. Baru 2016, jadi full time tuh baru ini tahun ke-10 full time. 4 tahun awal saya merasa konyol sekali. Saya melihat sekarang ketika 4 tahun awal saya mulai bisnis, itu saya merasa konyol. Karena kala itu, forecast bisnis saya itu 4 tahun awal itu, kalau di forecast 2 tahun lagi bisa menyentuh korporat. Korporat itu skala 50M teman-teman. 50M setahun. Saya sampai belajar namanya GCG. Good Corporate Governance. Yang dimana itu memang dibutuhkan untuk ketika skalanya korporat. Karena kalau udah skalanya 50M setahun itu, wow, beda sama yang 200 juta sebulan, 200 juta setahun dan seterusnya. Jadi udah dua hal berbeda banget. Pajaknya, pembukuannya, apalagi macam-macam lah. Saya merasa konyol. Saat ini ya, saya kala itu mungkin merasa sombong. Sekarang saya melihat, kala itu saya merasa konyol. Saya nggak pengen teman-teman merasa konyol juga di kemudian hari. Dan ternyata boro-boro kena 50M, forecastnya iya oke, forecastnya kalau naik terus memang di 2 tahun kemudian kena skala korporat, ternyata ngek turun sampai sekarang. Alhamdulillah belum naik lagi, memang belum menyamai 4 tahun awal ini, tapi alhamdulillah mulai stabil dan lebih nyaman sih desainnya. Jadi timnya nggak gendut tapi profit tetap terjaga. Itu saya merasa konyol. Saya harap teman-teman tidak merasakan itu. Lalu
Saya cerita lagi, jadi di tahun ketiga tahun kedua atau ketiga, saya memutuskan untuk S2. S2 saya paham betul bahwa saya udah punya visi kala itu, bahwa saya harus invest layar ke atas. Kala itu uang masih banyak, alhamdulillah, saya S2, terus dari situ juga paham bahwa saya butuh mentor. Alhamdulillah, alhamdulillah, saya dapat mentor ketika saya S2, berarti 2018. Oh iya 2018. Nah, saya masih ingat nih nomor induk mahasiswa saya S2 2018. S2 saya 2018, tujuan utamanya nyari teman dan nyari mentor. Dapat, alhamdulillah. Saya wajib menyebutkan namanya supaya teman-teman ngepo-ngepoin dan mendoakan beliau karena sangat menginspirasi sekali. Pertama, Pak Budi Raharjo, BR. Budi Raharjo. Beliau ini bisa dibilang bidannya internet di Indonesia. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih nge-mentor, jadi mentinya beliau. Alhamdulillah, dan manfaatnya luar biasa banyak sekali. Yang kedua, RK. Ini bukan RK yang kasus sekarang lagi ramai itu ya, tapi Renald Kasali. Profesor Renald Kasali. Ini jadi target saya ketika udah dapat nih mentor Pak Budi. Dan beliau bersedia, dan memang beliau ternyata menyediakan fasilitas mentor itu. Pak RK juga, Pak Renald Kasali juga sama. Saya sampai datang ke sana, ke eventnya Pak Renald, dan saya nanya, jadi menti gimana? Wah, ternyata saya nggak qualified. Kenapa? Karena saya udah menikah. Jadi Pak Renald Kasali ini membuka membuka orang untuk ngenger ke dia. Itu syaratnya single. Aduh, itu kalau 2018 saya udah nggak single, dan Renald Kasali keren-keren, bukunya keren-keren banget Pak Profesor Renald ini. Dan saya gagal menjadi mentinya beliau karena nggak masuk kualifikasi. Ya, intinya mentor tuh penting sekali karena pengalaman ya teman-teman. Mungkin teman-teman nggak bisa merasakan apa yang saya rasakan ketika berkaca ke diri saya 4 tahun yang lalu yang merasa konyol banget, dan sekarang saya lebih dewasa menghadapi dunia bisnis. Salah satunya karena saya punya mentor, dan teman-teman saya punya mentor juga. Entah dari mana ya. Nyarinya juga saya juga bingung ngasih tipsnya gimana. Cuman saya jalurnya dari jalur akademik. Terus dan ya ketemu alhamdulillah, dan sampai sekarang saya masih jadi mentinya Pak Budi Raharjo. Kalau Pak Renald Kasali saya nggak berhasil. Nah, kalau teman-teman yang masih lajang, cobain deh apply, dan itu ada seleksinya. Nah ya, ke Pak Renald Kasali ini, Pak Profesor Renald, ada seleksinya loh, ada seleksinya untuk jadi mentinya beliau. Nah dari situ saya menginisiasi namanya MBGR, komunitas mentoring diri sendiri. Jadi kita mementori diri kita sendiri. Untuk apa? Untuk yang tadi, kalau teman-teman penjualnya lagi turun, pasti ada yang sudah merasakan. Kalau penjualnya lagi naik, pasti sudah merasakan. Alias tempat sharing bersama. Sharing pengalaman teman-teman, dan paling enak tuh memang belajar ke pengalaman orang lain, paling enak. Tapi kadang kita aja memang gak gablek ya. Saya yakin teman-teman pasti udah pernah dengar bahwa bisnis itu ada naik ada turun, tapi nggak meresap di hati, memang harus mengalami. Cuman kalau dengar itu langsung dari orang, dari teman, dari komunitas, atau dari mentor kita sendiri, kadang hal itu merasuk ke kuping kita pelan-pelan, belum kita resapi. Memang kita akan meresapinya ketika mengalami, tapi pelan-pelan sudah masuk, dan oh iya benar juga, dan ketika itu kita nggak kaget, nggak gagap. Jadi menurut saya teman-teman harus punya mentor itu wajib sekali kalau teman-teman memang niat bisnis sampai kiamat nanti, sampai akhir hayat nanti. Kecuali kalau teman-teman ada niatan untuk bekerja ke orang, itu beda hal, karena menjadi pegawai sama menjadi pebisnis itu dua hal berbeda banget, dan dua-duanya sama-sama bagus. Saya nggak bilang pebisnis itu lebih bagus daripada pegawai, enggak, dua-duanya sama-sama bagus insya Allah. Dan kalau punya mentor, nggak harus takut. Nah, saya menginisiasi namanya MBGR, komunitas kita mementori diri kita sendiri, karena di situ memang ada yang berpengalaman, ada juga yang pengalamannya kecil tapi dia ngulik banget. Misalkan kita mementori diri sendiri dengan Zoom. Kita Zoom tiap Jumat sore insya Allah, dan per hari ini udah 139 ya, 130 atau 138. Berarti sudah jalan tahun ketiga, mau 3 tahun si MBGR, komunitas yang saya inisiasi ini jalan. Kalau teman-teman mau join, cek aja di ganelozaki.com. Di situ ada link Telegram grupnya. Insya Allah setiap Jumat saya share linknya. Oke? Jadi kesimpulannya, next actionnya apa? Pertama, teman-teman kudu paham bahwa bisnis teman-teman pasti turun. Hati-hati betul, jangan teman-teman merasa konyol di kemudian hari kalau misalkan lagi naik. Kalau lagi turun, ya
Ya itu sudah keniscayaan, sudah qadarullahnya. Lalu bagaimana biar nggak takut? Biar nggak takut menghadapi hal tersebut, cari mentor terserah di mana. Kalau nggak ketemu, saya menyediakan mewadahi namanya MBGR, yaitu bukan saya sebagai mentor loh, tapi saya menginisiasi aja, bukan kolam untuk saya promoin juga loh. Di MBG ini saya belum pernah sekalipun saya mempromosikan tool saya dan seterusnya. Tapi kalau di YouTube ya setiap hari saya promosikan, cek aja di ganirozaki.com, itu banyak tools-tools untuk kita jualan online. Oke, itu aja kesimpulannya. Jangan lupa subscribe. Makasih banyak yang sudah nonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.